Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Gita Sironi dengan NPM 211506178. Di video ini saya akan menjelaskan keterkaitan studi independen yang saya ambil dengan mata kuliah konversi dengan PJ yaitu Bapak Gigi Fordanama. Untuk daftar isi dari video ini, yang pertama saya akan membahas tentang studi independen yang saya ambil yaitu Cyber Security Technician for Entry Level. Kemudian ada 4 mata kuliah yang saya konversikan. Yang pertama ada KSI, kedua ada PKSI, ketiga ada Jarkom lanjut 1, dan terakhir ada Tata Kelola TI. Yang pertama itu studi independen. Saya mengambil studi independen Cyber Security Technician for Entry Level di Metrodata Academy. Jadi keamanan cyber adalah disiplin yang berkaitan dengan perlindungan sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari ancaman, serangan, atau gangguan yang bersifat digital. Tujuan utama dari keamanan cyber adalah untuk memitigasi risiko keamanan informasi dan melindungi aset digital dari potensi kerusakan atau akses yang tidak sah. Nah, untuk mata kuliah yang pertama, yaitu ada KSI dan PKSI. Jadi, keterkaitan antara keamanan cyber dengan mata kuliah KSI dan PKSI sangat penting dalam membentuk pemahaman dan keterampilan yang komprehensif terkait dengan perlindungan informasi. Jadi yang pertama itu ada pemahaman ancaman dan vulnerabilitas. Jadi keamanan cyber di sini mempelajari untuk memahami berbagai ancaman cyber dan kerentanan yang mungkin ada dalam lingkungan digital. Dan sedangkan dari sisi keamanan sistem informasi mengajarkan identifikasi dan analisis kerentanan serta ancaman terhadap sistem informasi. Yang kedua ada kebijakan, keamanan, dan implementasi. Dari sisi cyber security, dia fokus pada pembuatan dan implementasi kebijakan keamanan cyber. Dari sisi KSI, memberikan pemahaman tentang desain dan implementasi kebijakan keamanan untuk melindungi aset informasi. Selanjutnya ada teknologi keamanan. Dari keamanan cyber, dia memperkenalkan teknologi keamanan seperti firewall, IDS dan IPS, enkripsi dan antivirus. Kemudian dari sisi KSI, mendalami penerapan teknologi tersebut dalam konteks keamanan sistem informasi organisasi. Selanjutnya ada kepatuhan dan etika. Dari sisi keamanan cyber, menyelidiki kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan industri. Dari sisi KSI, mengajarkan etika keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi dalam konteks sistem informasi. Selanjutnya ada manajemen keamanan dan respon terhadap kejadian. Keamanan cyber fokus pada manajemen keamanan, deteksi dan respon terhadap insiden keamanan, dan KSI melibatkan praktikum yang mengajarkan keterampilan manajemen keamanan, termasuk respon terhadap insiden dan pemulihan. Selanjutnya ada praktikum keamanan sistem informasi. Di sisi keamanan cyber, praktikum dapat melibatkan simulasi serangan cyber dan latihan penanganan insiden. Sedangkan dari KSI memberikan pengalaman langsung dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan, mengkonfigurasi perangkat keras dan lunak keamanan, serta mengelola keamanan jaringan. Yang ketujuh ada kesadaran dan pelibatan pengguna. Dari sisi keamanan cyber, menekankan pentingnya kesadaran keamanan dan pelibatan pengguna dalam mencegah serangan sosial. Dan dari sisi KSI, melibatkan praktikum untuk pelatihan kesadaran keamanan dan pengembangan kebijakan pengguna. Untuk mata kuliah KSI dan PKSI, modul yang berkaitan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dari CSCU, yaitu Security Awareness for User atau Certified Secure Computer User. Jadi ada beberapa bab yang berkaitan dengan mata kuliah KSI dan PKSI. Yang pertama ada Introduction to Security, mempelajari tentang dasar-dasar keamanan informasi. Kemudian ada Securing Operating System, mempelajari tentang strategi melindungi sistem operasi dari ancaman. Kemudian ada Malware dan Antivirus, memahami tentang malware dan solusi antivirus. Kemudian ada Internet Security, keamanan saat beraktivitas online. Dari modul Network Defender Essential atau NDE, mempelajari tentang network security fundamental, yaitu dasar-dasar keamanan jaringan. Selanjutnya, identification, authentication, and authorization, mengenai pengenalan, autentikasi, dan izin. Selanjutnya ada bab network security controls, meliputi administratif, fisik, hingga teknis. Dan terakhir ada virtualization and cloud computing, mempelajari tentang keamanan di lingkungan virtual dan cloud.
Di modul selanjutnya yaitu Ethical Hacking Essential atau EH, mempelajari tentang Information Security Fundamentals, yaitu dasar-dasar keamanan informasi. Selanjutnya ada Ethical Hacking Fundamentals, pemahaman dasar etika hacking. Selanjutnya Password Cracking Techniques, mempelajari metode membobol kata sandi dan cara melawannya. Kemudian ada Penetration Testing Fundamentals, yaitu dasar-dasar uji penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanan. Yang keempat atau modul terakhir yaitu Cyber Security Technician atau CCT. Terdapat bab Information Security Threats and Vulnerabilities, yaitu ancaman dan kerentanan keamanan informasi. Kemudian mempelajari modul Network Security Control, meliputi administratif, fisik hingga teknis. Selanjutnya ada Application Security, yaitu keamanan aplikasi perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah Incident Response, yaitu tanggapan terhadap insiden keamanan dan manajemen risiko. Untuk mata kuliah selanjutnya yaitu Jaringan Komputer Lanjut 1. Keterkaitan yang pertama yaitu desain keamanan, desain jaringan yang aman. Mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut 1 ini membahas tentang desain, implementasi, dan manajemen jaringan komputer yang kompleks. Salah satu aspek penting dalam desain jaringan adalah memastikan keamanannya. Sebagai contoh, pemilihan topologi, pengaturan firewall, dan segmentasi jaringan yang merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan keamanan. Yang kedua ada protokol keamanan. Jaringan komputer lanjut 1 mencakup studi mendalam tentang protokol jaringan seperti TCP/IP, BGP, OSPF, dan lainnya. Dalam konteks keamanan, penting untuk memahami cara kerja protokol-protokol ini dan mengidentifikasi potensi kerentanannya. Beberapa protokol juga memiliki ekstensi atau fitur keamanan yang perlu dipahami. Yang ketiga, manajemen keamanan jaringan. Keamanan jaringan mencakup aspek manajemen yang erat kaitannya dengan mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut 1. Ini melibatkan pengaturan hak akses, manajemen sertifikat, manajemen identitas, dan pemantauan keamanan jaringan secara umum. Yang keempat ada deteksi dan penanganan serangan. Seiring dengan pembelajaran tentang jaringan, mahasiswa juga perlu memahami metode deteksi dan penanganan serangan. Ini termasuk pengenalan pola serangan, analisis log, dan respon cepat terhadap insiden keamanan. Yang kelima ada kriptografi. Mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut ini mungkin mencakup topik kriptografi yang berkaitan dengan pengamanan komunikasi di jaringan. Mahasiswa belajar tentang algoritma kriptografi, protokol keamanan, dan implementasi enkripsi. Yang keenam ada keselamatan aplikasi dan layanan. Ketika merancang dan mengelola jaringan, penting untuk memahami aspek keamanan aplikasi dan layanan yang dijalankan di atasnya. Ini melibatkan perlindungan terhadap serangan aplikasi, pengaturan akses ke aplikasi, dan implementasi kebijakan keamanan. Yang ketujuh ada pengetahuan tentang ancaman keamanan terbaru. Dalam mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut 1 ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam tentang ancaman keamanan terbaru dan tren dalam dunia jaringan. Hal ini membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan keamanan yang berkembang. Untuk modul yang berkaitan dengan mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut 1 yaitu sebagai berikut. Dalam konteks mata kuliah Jarkom Lanjut 1 ini, modul-modul dari Network Defender Essential atau di NDA lebih relevan karena fokusnya lebih pada aspek jaringan komputer. Yang pertama itu ada Network Security Fundamentals atau NDA modul 1. Memberikan dasar-dasar keamanan yang mungkin mencakup konsep-konsep dasar, protokol, dan teknik yang digunakan untuk melindungi jaringan. Yang kedua ada Identification, Authentication, and Authorization. Menyelidiki cara mengidentifikasi dan mengautentikasi pengguna yang terhubung ke jaringan, serta mengelola hak akses mereka melalui otorisasi. Yang ketiga ada Network Security Controls di bagian administratif, memahami kontrol administratif yang diperlukan untuk menjaga keamanan jaringan, termasuk kebijakan keamanan dan tata kelola keamanan. Yang keempat ada Network Security Controls di bagian physical, menjelaskan langkah-langkah keamanan fisik yang dapat diimplementasikan untuk melindungi infrastruktur jaringan. Yang kelima ada bagian technical, fokus pada kontrol teknis seperti firewall, IDS dan IPS, dan enkripsi yang membantu melindungi jaringan dari serangan. Yang keenam ada wireless network security, memahami keamanan jaringan nirkabel, termasuk protokol keamanan dan praktik terbaik untuk melindungi jaringan tanpa kabel. Yang ketujuh ada mobile device security,
menyelidiki keamanan perangkat mobile yang terhubung ke jaringan, mencakup kebijakan pengamanan dan teknik perlindungan. Kemudian ada IoT Device Security, berkaitan dengan keamanan perangkat Internet of Things atau IoT yang semakin menjadi bagian integral dari jaringan. Yang kesembilan ada kriptografi NPKI, menyelidiki konsep enkripsi, kriptografi, dan public key infrastructure yang berperan penting dalam keamanan jaringan. Yang ke-10 ada data security, fokus pada melindungi integritas dan kerahasiaan data yang ditransmisikan melalui jaringan. Yang ke-11 ada network traffic monitoring, yaitu memahami teknik pemantauan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi potensi ancaman dan mengelola kinerja jaringan. Untuk mata kuliah yang terakhir yaitu tata kelola teknologi informasi. Jadi yang pertama itu keterkaitannya dari sisi keamanan informasi. Dari sisi cyber security, dia fokus pada perlindungan sistem, jaringan, dan data dari ancaman cyber. Sedangkan dari tata kelola TI, dia melibatkan pengembangan kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik untuk menjaga keamanan informasi. Yang kedua ada kepatuhan dan peraturan. Cyber security memastikan organisasi mematuhi regulasi keamanan cyber yang berlaku di lingkungannya. Kemudian, tata kelola TI mengelola kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan terkait TI. Yang ketiga ada manajemen risiko. Cyber security mengidentifikasi, memitigasi, dan memanajemen risiko keamanan cyber. Tata kelola TI menyelaraskan strategi manajemen risiko TI dengan tujuan bisnis organisasi. Yang keempat ada pengelolaan aset TI. Cyber security memastikan keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Sedangkan tata kelola TI mengelola siklus hidup aset TI termasuk akuisisi, penggunaan, dan pembuangan. Yang kelima ada kebijakan dan prosedur. Cyber security mengimplementasi kebijakan keamanan dan prosedur operasional standar. Sedangkan tata kelola TI mengembangkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi. Yang keenam ada kemampuan manajemen. Cyber security fokus pada deteksi, respon, dan pemulihan dari insiden keamanan. Sedangkan tata kelola TI meningkatkan kemampuan organisasi dalam manajemen dan pemanfaatan sumber daya TI. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran pengguna. Cyber security melibatkan pelatihan dan kesadaran pengguna terhadap ancaman cyber. Sedangkan tata kelola TI menyelaraskan program pelatihan dan pendidikan untuk mendukung pengguna dalam penggunaan teknologi secara aman. Yang kedelapan ada audit dan pengukuran kinerja. Cyber security mengaudit keamanan cyber dan pengukuran kinerja sistem keamanan. Sedangkan tata kelola TI mengaudit proses TI secara keseluruhan dan pengukuran kinerja TI. Untuk modul yang saya pelajari yang berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi, yang pertama ada Network Defender Essential atau NDE di bab Network Security Fundamentals, menyajikan prinsip-prinsip dasar dalam menjaga keamanan jaringan yang penting dalam tata kelola TI. Kemudian di bab Identification, Authentication, and Authorization berkaitan dengan manajemen akses dan pengamanan identitas, aspek penting dalam tata kelola TI. Selanjutnya, bagian Network Security Control, Physical dan Technical Controls, mempelajari tentang langkah-langkah untuk mengamankan jaringan secara fisik dan teknis. Kemudian, bab Wireless Network Security, mempelajari cara mengamankan jaringan nirkabel yang seringkali terlibat dalam tata kelola TI. Selanjutnya, Data Security, mempelajari tentang prinsip-prinsip keamanan data yang relevan dalam konteks tata kelola TI. Selanjutnya, Network Traffic Monitoring, mempelajari tentang pemantauan dan pengelolaan lalu lintas jaringan sebagai bagian dari tata kelola TI. Yang kedua dari modul Cyber Security Technician atau CCT di bab Network Security Fundamentals dan Identification, Authentication, and Authorization, mempelajari dasar-dasar keamanan jaringan dan manajemen akses. Keduanya merupakan hal krusial dalam tata kelola TI. Yang kedua ada Network Security Controls di bagian teknikal, mempelajari penggunaan kontrol teknis untuk mengamankan jaringan. Yang ketiga, Virtualization and Cloud Computing, mempelajari pemahaman teknologi modern yang sering digunakan dalam tata kelola TI. Selanjutnya, Wireless Network Security dan Mobile Device Security,
mempelajari tentang keamanan teknologi nirkabel dan perangkat mobile yang umum dalam tata kelola TI. Selanjutnya di bab Internet of Things and Operational Technology Security, mempelajari tentang keamanan perangkat IoT dan OT yang semakin penting dalam tata kelola TI. Selanjutnya ada kriptografi dan data security, mempelajari tentang mengamankan komunikasi dan informasi yang relevan dalam tata kelola TI. Dan terakhir ada network traffic monitoring dan network log monitoring and analysis, mempelajari tentang peran penting dalam pemantauan dan analisis keamanan yang terintegrasi dalam tata kelola TI. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.